Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Nisa Fairo Zahra dengan NIM 2010307000206 dari kelas 02 FKKP 002 selaku mahasiswi Stikes Widya Dharma Husada, Prodi S1 Farmasi Klinik dan Komunitas, tahun ajaran 2020-2021. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Ridwan Santoso, SPD, MPD. Materi yang akan saya bahas dalam video ini adalah integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama saya akan membahas tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bagi bangsa Indonesia yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia di tengah keberagaman yang ada di Indonesia. Selain itu, bangsa Indonesia juga mempunyai alat pemersatu bangsa, di antaranya yaitu sebagai berikut. 1. Pancasila. 2. Bendera merah putih. 3. Bahasa Indonesia. 4. Lambang negara. 5. Lagu Indonesia Raya. Apa sih alasan pentingnya integrasi nasional? Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan terhadap identitas nasional, misal bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yakni integrasi dan nasional. Integrasi berarti menyatupadukan, mempersatukan, atau menggabungkan. Sedangkan nasional berarti bangsa. Jadi, integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Berikut merupakan syarat-syarat integrasi diantaranya yaitu sebagai berikut. 1. Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan satu dengan yang lain. 2. Terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. 3. Norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Integrasi nasional terbentuk dengan adanya faktor-faktor pendorong dan penghambat. Berikut merupakan faktor pendorong integrasi nasional yaitu 1. Adanya rasa yang senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah. 2. Adanya ideologi nasional. 3. Adanya sikap tekad dan keinginan untuk kembali bersatu. 4. Adanya ancaman dari luar. Lalu di sini juga ada faktor penghambat integrasi nasional yaitu 1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. 2. Kurangnya toleransi antar sesama golongan. 3. Kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia. 4. Adanya sikap ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Apa sih upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai integrasi nasional? Upaya untuk mencapai integrasi nasional dapat dilakukan dengan cara menjaga keselarasan antar budaya. Hal itu dapat terwujud jika ada peran serta pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam proses integrasi nasional. Selanjutnya di sini ada tantangan dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Tantangan bangsa Indonesia secara internal. 2. Tantangan bangsa Indonesia secara eksternal. Untuk lebih jelasnya, akan kita bahas sebagai berikut. Tantangan bangsa Indonesia secara internal diantaranya adalah 1. Keanekaragaman masyarakat Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, keanekaragaman dalam masyarakat bisa menjadi salah satu sumber konflik. Misalnya, perselisihan yang dilatar belakangi oleh ras, suku, dan lain sebagainya. Jika hal tersebut tidak ditangani dengan baik, maka keanekaragaman masyarakat dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat.
2. Kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Kesenjangan sosial yang besar menunjukkan adanya ketidakstabilan ekonomi yang belum dinikmati secara merata oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat memecah masyarakat ke dalam golongan-golongan tertentu. 3. Separatisme, yang berarti memisahkan diri dari negara asal untuk menjadi negara sendiri dan merdeka. 4. Paham etnosentrisme, merupakan sebuah suku bangsa yang menonjolkan budayanya dan menganggap rendah suku lain. Selanjutnya, tantangan bangsa Indonesia secara eksternal. 1. Pelanggaran wilayah oleh negara lain. 2. Gangguan keamanan maritim dan dirgantara. 3. Gangguan keamanan di wilayah berupa pelintas batas secara ilegal. 4. Globalisasi yang membawa budaya asing masuk ke Indonesia yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Apa sebenarnya yang menjadi ancaman bagi integrasi nasional negara Indonesia? Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Berikut ini diuraikan secara singkat ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia, baik yang berupa ancaman militer maupun non-militer. A. Ancaman militer. Ancaman militer dibagi menjadi dua, yaitu 1. Ancaman militer dalam negeri. Contohnya adalah disintegrasi bangsa. Melalui macam-macam gerakan separatisme berdasarkan sebuah sentimen, kesukuan, atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintahan pusat. 2. Ancaman militer luar negeri. Contohnya adalah pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara lain, pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara lain, dan aksi teror yang dilakukan oleh terorisme internasional. B. Ancaman non-militer. Berikut ini adalah beberapa contoh ancaman yang berbentuk non-militer. 1. Ancaman berdimensi ideologi. 2. Ancaman berdimensi politik. 3. Ancaman berdimensi ekonomi. 4. Ancaman berdimensi sosial budaya. 5. Ancaman berdimensi teknologi informasi. 6. Ancaman berdimensi keselamatan umum. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.